Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Caherani dengan NPM 2241117 kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari kata struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka waktu panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa struktur modal atau kapital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana, baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, memaksimalisasi pengambilan. Peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Hal ini dapat membuat pemilik saham mendapatkan pengambilan yang optimal. Selain itu, pemilik saham dapat memulihkan pinjaman serta terhindar dari utang. Kedua, fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Hal ini bisa disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan. Kemudian, perusahaan akan mendapatkan pergerakan kemajuan yang signifikan. Yang ketiga, solvabilitas. Likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dapat menghindari beban pembayaran bunga pada utang yang tidak direncanakan. Inilah yang menyebabkan kas di tangan mengalami penurunan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Para investor mencari perusahaan yang memiliki struktur modal baik. Dengan kata lain, investor lebih suka menanam uang mereka hanya pada perusahaan dengan tata modal permodalan yang terjaga. Jika perusahaan mampu menciptakan hal tersebut, maka pastinya saham dan sekuritas perusahaan akan meningkat. Yang kelima, mengurangi resiko keuangan. Keseimbangan antara proporsi utang dan ekuitas dapat dilakukan dengan memiliki struktur modal yang baik. Oleh sebab itu, perusahaan akan terhindar dari kondisi keuangan krisis dan jauh dari kebangkrutan. Selain itu, perusahaan akan memiliki kondisi uang yang sehat. Yang keenam, meminimalkan biaya modal. Struktur modal juga dapat dirancang untuk memenuhi modal utang jangka panjang yang strategis. Hal ini sering dilakukan oleh perusahaan demi mempersiapkan perusahaannya di masa depan, sehingga perusahaan akan dapat meminimalisir biaya pinjaman yang diperlukan. Yang ketujuh, alat perencanaan pajak. Perusahaan yang mengambil dana utang sebagai modalnya cenderung akan mengalami kesulitan di jangka panjang saat tidak memiliki struktur modal yang baik. Hal ini disebabkan nilai pajak yang akan meningkatkan serta pinjaman terus berputar. Oleh sebab itu, penting dalam mengelola struktur modal. Yang kedelapan, pemanfaatan dana optimal. Perusahaan yang memiliki struktur modal baik akan lebih leluasa dalam menyusun rencana secara sistematis dan strategis. Akibatnya, perusahaan akan menghasilkan output optimal dari laba yang tersedia. Selain itu, struktur modal juga akan menjaga perusahaan agar selalu on track di jalannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva. Seorang ahli ekonomi, Samsudin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Weston dan Brickman, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan.
Ketika suatu perusahaan menanam modal dalam bentuk aktiva tetap, maka pemenuhan modal berasal dari kepemilikan sendiri sehingga utang hanyalah pelengkap. Sedangkan perusahaan yang aktiva lancar lebih besar akan cenderung memiliki utang sebagai pemenuhan dana. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa aktiva sangat berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Yang ketiga, growth opportunity. Artinya adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun, beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perubahan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungan sendiri. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal yang terlihat dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam pencapaian yang lebih tinggi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk itu sendiri. Misalnya, perusahaan yang besar akan lebih mudah dalam menentukan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan keanekaragaman produk. Selain itu, akan lebih siap menghadapi krisis. Sedangkan perusahaan kecil rentan mengalami kebangkrutan jika melakukan hal tersebut. Yang keempat, profitabilitas. Perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Begitu pula alokasi dana cadangan. Artinya perusahaan tersebut jauh dari kata utang kepada pihak luar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi struktur modal pada perusahaan tersebut. Yang kelima, resiko bisnis. Adanya risiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga dapat mengalami hambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.